Bab 502 Kekacauan dimulai. Cahaya pembunuhan tetap berada di luar kota mati, melindunginya di dalam. Niat membunuh yang dingin dan jahat itu sungguh mengerikan dan mencekam. Cahaya yang lahir dari keinginan membunuh dari langit dan bumi dapat menembus orang kuat setingkat dewa leluhur. Bahkan setengah leluhur akan berubah warna dan tidak berani menyentuhnya. Apa hubungan antara kota mati dan bagian terdalam dunia kematian? Baik Qi dan yang lainnya harus memikirkannya. Xiao Chen melangkah maju dan menepuk bahu Bo Si. Dia harus menjaga saudaranya Yi Zhen. Saat Yi Zhen meninggal, dia melihat Bo Si sedang berduka, jadi dia membawanya ke desa Zulong dan menidurkannya nyenyak. Bo Si bertubuh tinggi dan kuat, dengan wajah setajam pisau, yang dapat digambarkan sebagai bersudut. Dia memiliki aura yang garang dan matanya bersinar. Desa Zulong bukanlah tempat biasa. Bo Si telah tertidur selama hampir 200 tahun dan telah menyelesaikan transformasi yang menakjubkan. Dia memberi orang perasaan yang tak terduga. Seolah-olah ada gunung berapi yang aktif tersembunyi di dalam tubuhnya, dengan kekuatan ilahi yang melonjak. Bahkan Xiao Chen merasa sulit untuk mengetahui identitas asli Bo Si sejenak. Relik besar di tangannya bersinar terang dan sangat menarik perhatian. Itulah peninggalan Nirwana Yi Zhen, yang membuat Xiao Chen merasakan emosi campur aduk. Biksu Yi Zhen, yang mengenakan jubah putih berkibar, berbakat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia seperti dewa atau Buddha yang berjalan di dunia fana sambil tersenyum dan memetik bunga. Dia tidak memiliki tabu, dapat menjelaskan prinsip-prinsip Buddha dengan cemerlang, dan berani makan daging dengan suapan besar. Sayangnya, dia meninggal muda. Jin Sanyi mendekat dan ingin mengetuk relik besar itu, tetapi dua cahaya ungu tiba-tiba keluar dari mata Bo Si, memaksa Jin Sanyi untuk mundur. Biksu kedua, kuburkan dia, kata Jin Sanyi dengan malu. Meskipun saudaraku telah meninggal, akar Buddha dalam dirinya belum padam. Apa yang kupegang di telapak tanganku sudah merupakan Buddha, yang dapat disejajarkan dengan Buddha. Bo Si sangat hikmat dan berbicara sangat serius. Mendengar ini, semua orang tercengang. Baiki tergerak, lalu berkata sambil berpikir, di dunia ini ada seorang Buddha agung yang pernah berkata, agama Buddha ada di dunia, dan tidak dapat dipisahkan dari pencerahan duniawi. Mencari bodi di luar dunia bagaikan mencari tanduk kelinci. Mungkinkah dia menghilang selama bertahun-tahun, dan tubuh aslinya melayang di dunia? Dahulu kala ada seorang penganut Buddha agung yang merupakan satu-satunya yang seperti Buddha, dan semua perkataan serta perbuatannya menjadi kitab suci Buddha. Ketika semua orang melihat relik itu, warnanya berubah. Mungkin itu benar-benar seorang Buddha di atas segalanya. Hanya dua gadis kecil yang tidak peduli sama sekali. Linglong dan Tutu memiliki wajah kemerahan dan merah muda yang tampak seolah-olah air dapat menetes keluar dari mereka. Mereka datang melompat-lompat dan mengelilingi Bo Si dengan penuh minat. Jelaslah bahwa perilaku Bo Si yang sangat jantan, membuat mereka merasa berbeda. Belalang ganteng, ngiler, kedua loli kecil itu benar-benar membuat orang terdiam. Berbicara tentang dua makhluk kecil ini, meskipun mereka tampak polos, mereka sangat waspada. Mereka mengingat kata-kata Kaisar Kuning dan berlari menuju desa Zulong terlebih dahulu ketika bencana dewa palsu menyebabkan kekacauan di dunia. Bukan saja dia tidak menderita akibat apapun karena dia adalah putri bungsu Kaisar Huang, dia juga tidur selama hampir 200 tahun dan kultivasinya meningkat pesat. Setelah menanyai Bo Si dan kedua loli kecil itu dengan teliti, terungkaplah bahwa mereka telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Mereka tampaknya mendengar beberapa suara dalam mimpinya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya dan tidak dapat memberikan informasi berharga apapun. Wah, keke,
Kedua loli kecil itu akhirnya menemukan Keke yang bersembunyi di kejauhan karena merasa bersalah, lalu meninggalkan segerombolan katidit tampan itu dan bergegas menuju binatang kecil itu. Desa Zulong akan segera muncul kembali di dunia, dan Xiao Chen sangat gembira. Namun setelah menunggu setengah bulan, desa itu tetap tidak muncul. Xiao Chen dan teman-temannya tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu. Boom! Tiba-tiba, kota mati itu bergetar, dan cahaya mematikan yang tertinggal di luar menjadi lebih terang. Raungan naga mengguncang 9 langit dan mengguncang bumi. Di langit yang jauh, seekor naga leluhur menerobos awan dan kabut, dan muncul di langit seperti gunung besar. Itu bukan Raja Naga, tapi naga leluhur yang legendaris. Ya Tuhan, itu naga leluhur yang asli. Bukan hanya Xiao Chen dan yang lainnya yang berseru, bahkan para kultivator lain yang mengamati dari jauh semuanya berubah warna. Meskipun setiap orang belum pernah melihat Zulong yang asli, mereka sangat mengetahui legenda tentangnya dan bahkan telah melihat ukiran batunya, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membuat kesalahan. Kekuatan naga yang agung mengguncang seluruh wilayah Yongzhou dan menyebabkan para leluhur dari 9 provinsi mengubah ekspresi mereka. Banyak kultivator kuat melayang ke langit dan melihat ke arah ini dengan mata dewa mereka. Seekor naga leluhur besar terbang melintasi langit dan langsung terbang di atas desa kuno Honghuang. Raungan naga menyebar ke seluruh Yongzhou dan bumi mulai berguncang. Itu bukan naga leluhur, tapi kapal dewa itu. Cahaya ilahi bersinar di langit, dan naga leluhur yang besar tiba-tiba berubah menjadi kapal ilahi, melayang di langit. Cahaya itu menyilaukan, dan itu adalah kapal naga leluhur yang pernah mengapung di laut terlarang. Saat itu ia telah melesat ke angkasa, namun hari ini ia telah terbang ke sini. Jembatan kematian Tongtian membentang ke bawah dari kapal dewa dan melewati desa Zulong yang ilusi. Sosok samar yang berubah menjadi seberkas cahaya, berjalan menyusuri jembatan batu dan memasuki desa kuno. Itu dia orang kuat yang bertarung melawan Li Huiyu. Banyak orang berseru, "Boom!" Sebuah pusaran hitam besar muncul di ujung langit yang jauh, dan gerbang ilahi muncul kembali. Xiao Chen dan yang lainnya berubah warna di tempat. Mungkinkah dewa leluhur lain dari dunia lain telah tiba secepat ini? Dan mengapa tempat ini dipilih? Suara guntur yang mengerikan mengguncang 9 provinsi. Kilatan petir hitam besar menari-nari di langit di atas Yongzhou. Masing-masing setebal gunung. Suaranya begitu menakutkan hingga membuat semua orang ketakutan. Petir hitam besar saling terkait membentuk jaringan listrik hitam yang mengerikan, dan di tengahnya terdapat gerbang gelap Tuhan. Seolah-olah binatang paling buas dari zaman kuno akan segera lahir. Suasana yang menakutkan memenuhi langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Pertama, kapal naga leluhur tiba di sini membawa dewa leluhur misterius, dan kemudian gerbang dewa dari dunia lain muncul, dan tampaknya mereka semua datang untuk desa kuno Honghuang. Ada kilatan cahaya di desa Zulong. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh yang samar-samar berjalan keluar dengan tenang, kembali ke perahu Zulong di sepanjang jembatan mati, lalu menunjuk ke gerbang dewa hitam besar di langit. Boom! Kekuatan dahsyat dewa leluhur menyebar di antara langit dan bumi, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas menghancurkan langit. Petir hitam setebal gunung menari-nari liar, mencoba menghalangi kekuatan jari itu. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang tak berujung menyembur keluar dari gerbang ilahi hitam di tengah petir, dan awan berwarna darah yang besar melesat keluar. Berapa lama kau bisa bertahan? Dalam waktu dekat, kita semua akan turun ke dunia ini bersama-sama. Suara Ye Ang begitu dingin terdengar dari dalam gerbang dewa hitam, cukup menusuk hingga ke tulang.
Jelaslah bahwa ini adalah dewa leluhur yang kuat dari dunia lain. Aku, Li Huiyu, pasti akan menjadi orang pertama yang datang ke dunia ini di masa depan. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar terdengar, sama dingin dan kejamnya. Li Huiyulah yang dihalangi untuk kembali belum lama ini. Dua dewa leluhur yang kuat dari dunia lain berada di dalam gerbang ilahi yang misterius itu. Memikirkannya saja membuat para petani di Jeoshu gemetar. Jika mereka benar-benar datang suatu hari, siapa yang dapat menolaknya? Anda harus tahu bahwa era ini terlalu lemah dibandingkan dengan masa lalu, dan hampir semua dewa leluhur telah meninggal. Berapa banyak orang yang dapat dikalahkan oleh dewa leluhur di kapal Zulong sendirian di masa mendatang? Masa depannya sungguh menyedihkan. Ledakan. Di kapal Zulong, sosok kabur itu menggoyangkan tangannya dengan keras, merobohkan jembatan kematian Tongtian, menembus pusat petir hitam, dan langsung masuk ke gerbang ilahi. Di tengah suara gemuruh itu, seluruh petir hitam runtuh dan gerbang dewa pun hancur. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu di masa depan. Sekarang kita tidak bisa membangun jalan yang kokoh, dan tubuh asli kita tidak bisa datang. Kalau begitu, biarkan keturunan kita datang ke dunia ini terlebih dahulu dan melatih pasukan kita di sini. Cahaya hitam menjadi lebih terang dan langit runtuh seluruhnya. Dua dewa leluhur yang kuat dari dunia lain diblokir dan dikirim kembali. Namun, setiap orang memiliki firasat buruk di hati mereka, dan masa-masa sulit akan datang lagi. Meskipun para dewa leluhur dari dunia lain belum tiba, keturunan mereka akan segera muncul di dunia ini. Raungan naga bergema di langit, dan kapal naga leluhur membubung ke angkasa lalu menghilang dalam sekejap mata. Cahaya pembunuhan yang menyilaukan yang berkeliaran di luar kota mati itu perlahan memudar dan kembali normal. Dewa leluhur tiba-tiba muncul di sini, dan segera pergi. Jelaslah bahwa desa kuno Honghuang bukanlah tempat biasa. Apa yang akan terjadi di sini di masa depan? Meskipun tempat ini disebut desa Zulong, pada zaman kuno, tempat ini disebut desa kuno Honghuang. Mungkin tempat ini memiliki hubungan dengan alam surgawi Honghuang. Prajurit iblis dengan tombak ilahi emas tiba-tiba berkata demikian. Sayang sekali, kami tidak memiliki jiwa yang sadar pada saat itu, kalau tidak kami akan tahu. Wu Tian juga berbicara. Ini adalah dua monster tua, senjata dewa leluhur yang telah hancur di masa lalu, jadi wajar saja kalau mereka tidak menembak secara acak. Mendengar mereka mengatakan ini, semua orang yang hadir berubah warna. Dunia lain dan surga kuno terlalu jauh dan kabur bagi barang antik lama di antara para semi-leluhur, tetapi seiring berjalannya waktu, tempat-tempat misterius dan tidak dikenal ini tampaknya semakin dekat dan dekat dengan orang-orang. Dan kota mati di sebelah desa kuno Honghuang ini pasti berhubungan dengan bagian terdalam dari dunia kematian. Dan leluhur bela diri menerobos ke bagian terdalam dari dunia kematian, kemungkinan besar. Baiki terdiam di sini. Bagian terdalam dari dunia kematian, dunia lain, dan surga kuno tampaknya tidak memiliki hubungan apapun, tetapi mereka tidak dapat tidak membuat orang memikirkan semuanya bersama-sama. Ketiganya kemungkinan besar akan mengalami tabrakan besar di masa mendatang. Semua ini tampaknya baru saja dimulai dan baru mulai mengungkap sudut tabir misteri. Semakin cemas dia, semakin tidak terlihat desa Zulong. Ia selalu berpindah-pindah antara kenyataan dan ilusi, samar dan tak pasti. Xiao Chen ingin segera masuk. Sebulan kemudian, kerusuhan tiba-tiba terjadi. Banyak gerbang dewa hitam muncul di langit Jeoshu dan keempat dunia, meskipun gerbang-gerbang itu tidak terlalu besar dan mengerikan dibandingkan gerbang-gerbang dewa yang muncul saat para dewa leluhur dari dunia lain turun. Namun,
Saluran hitam ini juga memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Perkataan para dewa leluhur dari dunia lain menjadi kenyataan. Keturunan mereka datang lebih dulu dan akan melatih pasukan di Jeoshu dan 4 penjuru dunia. Kekacauan tidak dapat dihindari. Para kultivator di Jeoshu dan 4 penjuru dunia panik. Kenangan yang telah lama hilang telah terbuka kembali. Perang kuno akan berlanjut hingga saat ini, dan siklus tragis akan dimulai lagi. Para dewa leluhur dari dunia lain belum tiba, tetapi keturunannya telah muncul. Kali ini, para dewa leluhur yang mengendalikan jembatan kematian Tongtian tidak menghentikan mereka. Saya khawatir bahkan jika mereka ingin menghentikannya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lorong-lorong hitam ini terlalu tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mereka jauh lebih mudah dibuka dibandingkan dengan jalur yang dibutuhkan untuk kedatangan para dewa leluhur dari dunia lain, jadi banyak di antaranya yang dibuka. Pada hari itu, 9 gerbang ilahi muncul satu demi satu di langit di atas desa Zulong, menjadikannya daerah yang terkena dampak parah. Jelaslah bahwa ini akan menjadi medan perang utama. Ini benar-benar menyentuh inti permasalahan Xiao Chen. Tanpa berkata apa-apa, dia melayang ke udara. 30 pedang utuh menyapu langit. Formasi pedang besar itu menghancurkan gerbang dewa di tempat, dan terdengar suara gemuruh marah, "Aku adalah cucu Li Huiyu. Siapapun yang menghentikanku akan dihancurkan baik secara fisik maupun spiritual." Jin Sanyi juga bergegas mendekat. Mendengar ini, dia berkata tanpa malu, "Pergi sana, pergilah ke neraka. Aku telah mengambil Mori Tiange milik Li Huiyu, dan inkarnasinya telah kuhancurkan berkeping-keping. Katakan padanya untuk membersihkan lehernya, dan lain kali aku akan memenggal kepala tubuh aslinya." Raungan, gerbang dewa yang hancur itu mengeluarkan suara gemuruh, lalu menghilang sepenuhnya. Binatang kecil seputih salju Keke, Baiki, tombak ilahi emas, dan Wu Tian juga terbang ke udara dan menyerang para dewa lainnya. Pada hari ini, ada suara gemuruh terus-menerus di langit di atas desa kuno Honghuang. Ke-9 gerbang dewa telah hancur, dan tidak ada satupun manusia kuat dari dunia lain yang bergegas keluar. Sayang sekali, Fatih Zuge merasa sangat menyesal. Dia masih ingin memakan orang-orang kuat dari dunia lain dan bersiap untuk maju, tetapi semua orang kuat itu dipukul mundur bahkan sebelum mereka muncul. Hal yang sama terjadi di bagian lain Jeoshu dan dunia 4 arah, tetapi di atas beberapa daerah tak berpenghuni, gerbang surgawi terbuka lebar, dan orang-orang kuat dari dunia lain bergegas keluar tanpa halangan. Tidak, ini terlalu pasif. Bahkan jika dewa leluhur dari dunia lain tidak dapat turun, jika seorang leluhur dari surga ke-9 muncul, dia masih dapat menghancurkan kita. Xiao Chen merasa bahwa situasinya sangat serius dan berkata, "Kita harus menemukan beberapa leluhur setengah kuat untuk mengambil alih." Dia benar-benar ingin menelepon Xing Tian, Ciyu, Laozi dan yang lainnya, tetapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Jika mereka sedang menyendiri pada saat ini, sungguh sangat disayangkan. Saya ingin desa dewa di dunia kematian mengundang Tian Waitian dan yang lainnya, dan meminta mereka mengeluarkan Ciyu, Xing Tian, dan yang lainnya. Xiao Chen membuat keputusan dengan cepat, lalu berkata kepada Baiki, "Kamu harus segera mengasingkan diri. Jika kamu benar-benar dapat menggabungkan cahaya abadi dalam jiwamu, leluhur semi yang kuat lainnya mungkin memiliki harapan." Meskipun para semi leluhur berspekulasi bahwa setelah menggabungkan cahaya abadi, mereka mungkin berevolusi menjadi dewa leluhur, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Lagi pula, jika ini benar, mengapa Wu Zu dan Keba tidak menciptakan beberapa dewa leluhur di Jeoshu? Saya pikir pasti ada alasannya. Sekarang, Baiki menjadi bahan
Eksperimen hidup untuk melihat apakah ia bisa membuat terobosan. Xiao Chen menghabiskan seluruh tenaganya dan dengan cepat menghilang di depan kota mati. Saat berikutnya dia tiba di dunia kematian dan bergegas keluar dari sumur tulang. Shen Chun aman dan tenteram, masih damai seperti sebelumnya. Kedatangan Xiao Chen membuat Tian Weitian dan 6 semi leluhur lainnya khawatir, yang, dengan bantuan darah leluhur mereka, hampir pulih. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Tian Weitian segera mengangguk dan berkata, sepertinya perang akan dimulai lagi. Aku akan pergi mencari Xing Tian dan Chiou. Iblis Ying Qiong juga datang dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak hadir dalam acara yang mengasyikkan ini? Aku juga ingin melihat dunia yang penuh warna itu. Termasuk 3 Raja Pohon, 6 semi leluhur yang kuat termasuk Ren Wairen dan Ying Qiong, kembali ke Jiushu bersama Xiao Chen sehari kemudian dan muncul di depan kota mati. Baru 1 hari berlalu, dan suasana di depan desa kuno Hong Huang menjadi sangat hikmat. Seorang wanita heroik, mengenakan baju besi perak, memegang pedang surgawi, dan tampak sangat keren, memimpin sekelompok pria kuat untuk mengepung desa Zulong. Baiki, Jin Sanyi, Bosi dan yang lainnya semuanya bersembunyi di Paradise Lost dan menghadapi orang-orang ini di depan Gucun. Tanah di sekitar desa Zulong ditebang ratusan kaki. Jelaslah bahwa mereka telah membombardir desa kuno tersebut, yang menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Perang yang penuh gejolak dimulai dari sini. Bab 503, Perang dan Api. Makhluk kuat dari dunia lain datang dan mengepung desa Zulong. Dipimpin oleh seorang wanita berbaju zirah perak, semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Ada 40 atau 50 orang, masing-masing mengenakan pakaian perang emas, dengan cahaya dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Senjata ajaib di tangannya dipenuhi aura pembunuh, tombak besi hitam, pedang emas, dan tombak perunggu semuanya bersinar terang dan sedingin es. Meskipun jumlah mereka hanya puluhan orang, namun ketika mereka berkumpul bagaikan pasukan yang berderap kencang, memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar dan ketakutan. Ini adalah kelompok iblis yang sangat kuat, yang dilahirkan hanya untuk membunuh. Di antara mereka, ada tidak kurang dari selusin orang kuat setingkat semi leluhur. Melihat Xiao Chen dan yang lainnya datang, para makhluk kuat dari dunia lain itu langsung menatap tajam ke arah mereka dan menyapu mereka dengan dingin, seakan-akan musim dingin bulan Desember telah tiba. Xiao Chen, hati-hati. Fatih Zuge mengingatkan dengan keras. Wanita dalam pakaian tempur perak itu memiliki kecepatan yang sangat mengerikan. Dia berhasil menghindarinya pada saat Paradise Lost diselimuti. Selain itu, kekuatannya telah mencapai alam surga ke-8. Setengah leluhur dari surga ke-8 sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, dia dapat dengan mudah menjadi setengah leluhur surga ke-3 atau ke-4. Wanita berpakaian putih itu memegang pedang perak berkilau, berdiri tanpa rasa takut di udara, berdiri di antara surga yang hilang dan Xiao Chen beserta kelompoknya. Yang disebut bala bantuan itu tidak lebih dari beberapa setengah leluhur. Wanita berbaju perang perak itu sangat cantik, tetapi sangat dingin. Cahaya dingin melintas di mata Phoenix-nya, menyapu Tian Weitian, Ying Qiong dan yang lainnya. Kemudian dia melihat Xiao Chen di depan, dan melihat bahwa dia bahkan belum mencapai alam semi leluhur. Ekspresinya tiba-tiba menjadi semakin dingin, tatapan matanya tajam dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memandang semut. Dia langsung mengangkat pedang surgawi di tangannya dan hendak mengarahkannya ke Xiao Chen dan kelompoknya. Aura pembunuh yang kuat tiba-tiba menyerbu bagai banjir, menderu dan mengguncang seluruh area dengan dampak yang tak tertandingi. Xiao Chen telah diam-diam mengirim pesan kepada Keke di depannya, begitu pula Tian Weitian dan yang lainnya.
Pada saat ini, dia tidak mundur tetapi malah maju, menghantam prasasti langit segi enam, mengguncang aura pembunuh bagai banjir, dan menyerbu maju. Kau sedang mencari kematian. Wanita dalam pakaian perang berwarna perak itu rambutnya berkibar. Dengan latar belakang pakaian tempur logam dingin, dia tampak semakin cantik dan dingin. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat dan langsung mendekati Xiao Chen. Di dalam kehampaan, monumen surgawi bersisi enam yang dipanggil Xiao Chen, meski berupa hantu, namun beratnya seperti gunung. Sebelum menyentuh tanah, gempa tersebut telah menyebabkan daerah sekelilingnya berguncang. Tidak diragukan lagi bahwa keenam loh surgawi ini cukup untuk mengguncang setengah leluhur rata-rata. Babura yang jatuh dari alam dewa leluhur sangat menderita. Namun, wanita di tingkat ke-8 ini tidak diragukan lagi tidak lagi tertekan, dan kekuatan absolutnya dapat melanggar semua hukum. Pedang itu bersinar terang ke langit, seperti bunga matahari besar yang mekar di tangannya, dan menusuk ke tenggorokan Xiao Chen bagai kilat. Dengan penuh penghinaan, dia ingin membunuh Xiao Chen dengan satu pedang. Di belakang, 40 atau 50 prajurit kuat dari dunia lain semuanya memasang ekspresi dingin dan memandang segala sesuatu dengan jijik. Menurut mereka, Xiao Chen ditakdirkan untuk mati. Bagi seorang kultivator di alam pembersihan bumi, berhadapan dengan setengah leluhur di surga ke-8 bagaikan seekor belalang yang berusaha menghentikan kereta perang atau seekor semut yang berusaha menggoyang pohon. Bagi nenek moyang perempuan dari surga ke-8, terlalu mudah untuk membunuh reptil seperti itu. Para pria kuat dari dunia lain semuanya menunjukkan senyum kejam, menunggu saat ketika darah akan mekar dan pedang akan membunuh tenggorokan mereka. Namun, hasilnya sungguh di luar dugaan mereka dan ekspresi semua orang langsung membeku. Xiao Chen mengulurkan pedang surgawi Feng Hou dengan tangan kirinya. Dalam proses bergerak maju, dia tidak hancur oleh energi pedang yang menyilaukan. Telapak tangannya tampaknya memiliki kekuatan sihir tak terbatas, yang menyerap semua energi pedang mengerikan yang dapat memotong 100.000 gunung menjadi berkeping-keping. Kelihatannya bukan seperti pohon palem, tetapi seperti lubang besar tanpa dasar. Terlebih lagi, pada saat ini, pedang di tangan Xiao Chen telah menyapu ke depan. Cahaya dingin itu begitu menyilaukan, bahkan matahari di langit pun redup. Ding! Tangan kiri Xiao Chen bertabrakan dengan pedang surgawi, dan masih utuh, tetapi serangkaian percikan terbang keluar dari pedang surgawi. Pada saat yang sama, pedang yang diayunkan di tangan kanan Xiao Chen telah menyapu untuk membunuh. Puff! Darah berceceran, dan dia memenggal kepala leluhur setengah gadis surgawi ke-8 dengan pedang. Darah mewarnai pakaian tempur perak itu menjadi merah. Kepala yang cantik dan bermata dingin itu penuh dengan ketidakpercayaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Prajurit wanita dingin dan cantik dari dunia lain ingin membunuh Xiao Chen dengan cepat dengan satu pedang. Dia tidak percaya bahwa satu tangan lawan dapat menghalangi pedang surgawinya. Keduanya bertarung satu sama lain, dan ternyata dia, seorang setengah leluhur yang sakti dari surga ke-8, dibunuh oleh sosok kecil di alam bumi. Di belakang, 40 atau 50 makhluk kuat dari dunia lain memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini sungguh mengejutkan mereka. Boom! Aura pembunuh memenuhi langit dan menghancurkan awan di langit. 40 atau 50 pria kuat bergegas maju bersama, ingin membunuh Xiao Chen. Akan tetapi, binatang kecil seputih salju itu lebih cepat dari mereka. Setelah menerima pesan Xiao Chen, ia pun bergegas datang. Surga yang hilang itu terbuka lebar, siap menerima leluhur perempuan itu juga. Xiao Chen, tanpa memegang tengkorak setengah batu di tangan kirinya,
bergegas memasuki surga yang hilang bersama Tian Waitian dan lainnya yang sudah bersiap. Keke berteriak dan menghampiri Banzu betina. Darah muncrat keluar, cahaya ilahi menyilaukan. Leluhur perempuan dari surga ke-8 memang sangat kuat. Dia menyusun kembali tubuhnya pada saat kepalanya terpenggal, dan nyaris terhindar dari Lost Paradise serta lolos dari bencana ini. Keke sudah merasakan kecepatannya yang luar biasa, jadi dia tidak mengejarnya, tetapi malah bergerak mundur. 40 atau 50 pria kuat dari dunia lain tengah menyerbu ke arahnya. Tidak bagus, cepat mundur. Cahaya terang dan aura pembunuh yang mengguncang bumi tiba-tiba menghilang, dan orang-orang ini terbang ke segala arah. Namun masih ada 9 orang kuat yang diselimuti oleh Lost Paradise. Mereka kehilangan semua kekuatan suci mereka di tempat, termasuk setengah leluhur dari dunia lain. Tanpa berkata apa-apa, San Jiba melompat tinggi, memegang Moritian Ge dan menebasnya. Leluhur setengah malang dari dunia lain yang dipenjara oleh Keke, dia baru saja membuka matanya dan terbelah menjadi 2 bagian. Ying Xiong meraung dan menyerbu ke depan, membagi jiwa Banzu secara merata dengan Baiki. Salah satu di antara mereka merupakan makhluk api dan yang satu lagi merupakan penambah jiwa, jadi ini tentu saja merupakan obat mujarab yang hebat bagi mereka. Suge yang gemuk dan berambut putih menyeringai, merasa amat menyesal. Dia juk. Ingin bergabung dalam harmoni. Xiao Chen, Bosi, Toti, Wu Ming dan yang lainnya bekerja sama untuk memenggal kepala 8 prajurit alien kuat lainnya yang ditempatkan di sana. Si gendut Suge sangat gembira, dan mulai mengumpulkan jiwa-jiwa dengan gembira. Akan tetapi, kultivasinya terlalu lemah dan dia tidak mampu melahap jiwa-jiwa tersebut sama sekali. Jin Sanyi melemparkan kepala setengah leluhur kepadanya dengan niat jahat, dan berkata, "Kamu adalah apa yang kamu makan untuk mengisi kembali apa yang kamu miliki. Jika kamu memakan kepala setengah leluhur, mungkin kamu akan memiliki fisik setengah leluhur." Si gendut Suge menghindar dengan tergesa-gesa. Meskipun ilmu bela diri yang diwariskan kepadanya oleh leluhur bela diri sangat menyimpang, dia tidak ingin menjadi gila. Ia berencana untuk hanya melahap saripati roh dan jiwa yang agak mirip dengan makhluk api. Puff puff puff. Darah berceceran di surga yang hilang. 9 prajurit kuat dari dunia lain terbunuh dan tubuh mereka dibuang. Ada hampir 40 makhluk kuat dari dunia lain di luar, termasuk lebih dari selusin semi-leluhur, dan mereka semua sangat marah. Mereka datang dengan kekuatan yang begitu besar, tetapi menderita pukulan yang begitu berat. Sungguh sulit untuk menerimanya. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya tampak santai, semua orang tahu itu hanya keberuntungan. Tak seorang pun yang santai, bahkan kedua gadis kecil Linglong dan Tutu pun memasang wajah tegang. Semut, kalian akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Hampir 40 orang kuat dari dunia lain berteriak. Suara mereka menggetarkan langit dan bumi, bagaikan ribuan kuda berlari kencang, dengan suara gemuruh merah. "Keke, cepatlah!" Xiao Chen berteriak sambil berdiri di surga yang hilang. Dengan adanya Paradise Lost, dia tidak percaya pihak lain dapat menahannya. Mereka punya peta ajaib yang dapat memperlebar jarak antara mereka dan Paradise Lost. Kita tidak bisa mengejar mereka. Baiki mengatakan ini. Mereka pernah bertarung sebelumnya. Keke mengendarai Lost Paradise dan bergegas mendekat. Benar saja, sebuah gambaran ajaib yang besar terungkap. Semakin jauh Keke melangkah maju, semakin jauh pula gambar ajaib itu membawa kembali lelaki sakti dari dunia lain itu. Itu sangat jahat. Kau bilang kau akan membuat kami membayar harga yang mahal. Apakah begini caranya kau melakukannya? Terus mundur. Xiao Chen berteriak keras. Lalu kenapa kau tidak keluar dan bertarung?
Kenapa kau bersembunyi di Taman Dewa? Sekelompok prajurit alien perkasa di sisi berlawanan meraung bagaikan guntur, sementara wanita berbaju perang perak menatap Xiao Chen dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika mata bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah terbunuh atau terluka 100 kali. Xiao Chen dan rekan-rekannya tidak memiliki leluhur tiri dari surga ke-8 atau ke-9 untuk menjaga pihak mereka, jadi mereka benar-benar tidak berani untuk maju dan melawan pihak lawan. Untungnya, ada Keke, si kecil yang luar biasa ini, kalau tidak akan ada cara untuk mengintimidasi lawan. Namun meskipun binatang kecil itu memiliki Lost Paradise, ia tidak dapat mengejar lawannya. Hal ini membuat binatang kecil itu sangat tertekan. Ia bersenandung beberapa kali dan mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Ayo pergi ke dunia luar untuk menemukan Xing Tian, Ciyu dan yang lainnya. Orang luar yang gemuk dan berkulit putih yang tampak seperti anak kecil itu menyarankan. Baiklah, mari kita pergi ke luar angkasa. Keke melesat ke angkasa, dan Paradise Lost membawa semua orang ke angkasa luar yang jauh. Tanah di luar desa Zulong terpotong ratusan kaki, tetapi desa kuno itu tidak rusak, jadi Xiao Chen dapat pergi dengan tenang. Angin bertiup kencang, dan Xiao Chen beserta kelompoknya segera melesat ke angkasa dan kemudian keluar angkasa. Bintang-bintang bersinar, bagaikan mutiara cerah yang bertaburan di kegelapan, sungguh indah. Di belakang mereka, hampir 40 semi leluhur yang kuat dari dunia lain menyusul dan ingin membunuh mereka. Saat ini, hal yang sama sedang terjadi di seluruh dunia di Kyushu. Perang telah dimulai, dan semakin kuat para pembudidaya, semakin besar kemungkinan mereka berada dalam bahaya. Asap perang mengepul di mana-mana. Kekacauan datang begitu tiba-tiba sehingga Kyushu dan seluruh dunia kacau balau. Di langit berbintang, Keke menerobos angkasa dan bergerak maju. Di belakangnya, hampir 40 iblis kuat juga melakukan perjalanan melalui angkasa dan mengejarnya dari dekat. Leluhur perempuan di surga tingkat ke-8 telah sepenuhnya mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen dan tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Apa gunanya mengejar? Jin Sanyi menyampaikan pesan melalui pikiran ilahinya, dan berkata, bahkan jika kita berhasil mengejar, apakah kamu berani menyerbu Paradise Lost? Apakah menyenangkan menjadi pengikut? Itu di daerah bintang itu. Tian Wei Tian menunjuk ke depan. Keke terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mengandalkan si kecil untuk mencapai alam semi leluhur, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kerugian sebesar itu. Sebuah planet biru muda muncul di pandangan setiap orang, dan mereka terbang ke arahnya dengan cepat. Begitu mereka mendarat di permukaan planet, dua aura dahsyat memancar bagai kekuatan yang luar biasa, dan dua sosok tinggi bak iblis melesat maju dari jarak ribuan mil. Itu kamu. Apa yang terjadi dan mengapa kamu ada di sini? Itu adalah dua dewa perang Xing Tian dan Ciyu. Rambut hitam mereka bagaikan air terjun, tubuh mereka bagaikan baja cor, dan mereka penuh dengan kekuatan ledakan. Ketika mereka melihat Tian Wei Tian dan yang lainnya datang ke sini, mereka langsung tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dewa leluhur dari dunia lain akan datang lagi. Tian Wei Tian hanya memiliki kata-kata ini. Xing Tian dan Ciyu segera tahu apa yang terjadi. Kedua dewa perang yang telah mencapai pencerahan di zaman kuno menatap ke langit pada saat yang sama. 4 sinar cahaya dari mata mereka menghancurkan kehampaan seperti pedang surgawi. Para pendekar sakti dari dunia lain yang mengikuti dari dekat di tempat itu merasakan tekanan luar biasa, dan 4 orang di antaranya langsung tertusuk hingga tewas oleh sinar cahaya itu. Meskipun keempatnya bukan semi leluhur, mereka semua super kuat. Mereka dibunuh di depan mata dua dewa perang, yang sungguh mengerikan.
Setengah leluhur dari dunia lain di surga ke-8. Xingtian segera menatap wanita cantik dan dingin dalam balutan pakaian perang berwarna perak itu, dan berkata dengan suara yang sangat dingin, "Aku di sini untuk membunuhmu." Meskipun suaranya tidak keras pada 4 kata terakhir, kepercayaan diri yang kuat ini sungguh mengagumkan dan menakutkan. Semua orang kuat dari dunia lain berubah warna. Xingtian tidak mengatakan apapun lagi. Ia langsung melayang ke langit saat itu juga, dengan perisai besar di tangan kirinya dan kapak besar di tangan kanannya, seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. "Aku di sini untuk bertemu denganmu." Sebelum wanita misterius dari surga ke-8 bisa bergerak, seorang setengah leluhur dari dunia lain bergegas mendekat, memegang pedang suci emas di tangannya, dan cahaya menerangi alam semesta. Ia berubah menjadi sinar pedang besar yang panjangnya 100 mil dan menebas ke arah Xingtianli. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar pelangi, dan tubuhnya menyatu dengan pedang suci emas dan melesat maju. Dewa perang kuno Xingtian berdiri di kehampaan, tiba-tiba mengangkat perisai tembaga besar, dan mendorongnya ke depan. Boom! Cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya 100 mil runtuh di tempat, dan setengah leluhur yang menyatu dengan pedang suci langsung dihancurkan oleh perisai tembaga besar di tangan Xingtian, daging dan darahnya kabur, dan tubuhnya benar-benar cacat. Inilah kekuatan Dewa Perang Kuno. Dia diam bagaikan gunung, dan bergemuruh bagaikan guntur saat bergerak. Dia dapat membuat langit runtuh dan bumi terbelah. Hanya dengan satu pukulan, dia menghancurkan setengah leluhur yang kuat menjadi pasta daging dengan perisainya. Ah! Leluhur setengah kuat dari dunia lain itu meraung, dengan cepat memperbaiki tubuhnya, dan bergegas maju. Itu hanyalah sebuah penghinaan, seakan-akan dia telah menerjang maju dan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Itu sangat memalukan. Mata Xingtian dingin dan kejam saat dia menghadapi setengah leluhur dari dunia lain. Dia mengayunkan kapak perang di tangannya, menyapu langit, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Suara, kerak, dan tiupan terdengar silih berganti. Kekuatan Dewa Perang Kuno mengejutkan semua orang. Kapak perang di tangan Xingtian tampaknya langsung menghancurkan pedang suci emas, dan kemudian dia ingin memotong setengah leluhur dunia asing menjadi 2. Ah! Leluhur setengah dari dunia lain itu berteriak, dan jiwanya bergegas keluar dari tubuhnya, mencoba melarikan diri. Namun, kapak perang Xingtian diserahkan ke tangan kirinya, dan telapak tangannya yang besar terentang, menutupi langit dan bumi, dan meraih jiwa pria itu di tangannya di tempat, dan dengan putaran yang kuat, dia memusnahkan setengah leluhur di tempat. Inilah kekuatan Dewa Perang Kuno. Seorang leluhur setengah yang kuat dari dunia lain dipukuli sampai mati dengan mudahnya olehnya, mengejutkan semua orang kuat dari dunia lain. Leluhur perempuan dari dunia lain di surga ke-8, dengan rambutnya berkibar dan pakaian perangnya yang berwarna perak bersinar, bergegas mendekat dalam satu langkah dengan pedang langit di tangan. Aura pembunuhnya mengguncang langit berbintang. Matanya yang indah bersinar dengan dingin dan suaranya menusuk saat dia berkata, "Aku akan mengambil jiwamu dan mengorbankannya untuk orang-orang kuat di klanku." Sebagai tanggapan, Xingtian hanya mengucapkan beberapa patah kata, "Kamu tidak punya kesempatan, aku akan membunuhmu sekarang." Di tempat itu juga, keduanya bergegas keluar dari planet biru dan terlibat dalam pertempuran sengit di luar angkasa. Pada saat ini, Xiao Chen dan yang lainnya semuanya merasa lega. Xingtian yang kuat layak menjadi Dewa Perang Kuno. Sama sekali tidak ada bahaya saat dia ada di dekatnya. Mereka keluar dari Paradise Lost. Pada saat ini, Dewa Iblis yang sama kuatnya Ciyu tertawa keras, dan langit yang bergetar pun bergetar. Dia menatap Moritian Ge di tangan San Jieba dan berkata,
pinjamkan aku senjata dewa leluhurmu. Jin Sanyi tiba-tiba merasa seperti sedang memakan pare. Harta karun ini bahkan belum dihangatkan, dan sudah disukai oleh dewa iblis yang kuat. Tertawanya lebih jelek daripada menangis, dan dia menggertakkan giginya dan menyerahkannya. Ciyu tidak mengatakan apa-apa dan memberikan tombak besinya kepada Jin Sanyi, lalu melambaikan Mori Tiange dan terbang ke langit. Semua orang amat terkejut. Ciyu, dewa iblis kuno yang setara dengan Xing Tian, menyerang langsung ke arah puluhan prajurit alien yang kuat dengan tombak kiamat di satu tangan dan membunuh jalan menuju kerumunan. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan menelan gunung dan sungai. Sekelompok makhluk kuat dari dunia lain tampaknya sedikit tidak yakin. Sungguh arogan bahwa makhluk kuat yang bukan dewa leluhur berani menyerang mereka. Boom! Cahaya hitam besar meledak dari Mo Yue Tiange di tangan Ciyu, menyapu seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, Ciyu memaksa leluhur perempuan dari alam surga ke-8 kembali ke sisi ini, dan menggemakan Ciyu dari kejauhan, dan mereka berdua menyerang orang-orang kuat dari dunia lain pada saat yang sama. Tombak ilahi emas dan segel besi hitam berteriak, "Bunuh, bunuh, bunuh!" Kedua orang itu terbang ke langit dan membunuh menuju langit berbintang. "Membunuh!" Xiao Chen berteriak, lalu bergegas keluar dari surga yang hilang dan melayang ke udara. Baiki mengikuti dari belakang, dan 6 semi leluhur termasuk Tian Wai Tian menyerang bersama. Suebai Keke berbalik dalam kegelapan, menghilang ke langit, dan juga menyelinap ke depan dengan tenang. Dengan dua orang kuat, Ciyu dan Xing Tian yang memimpin, kekuatan pihak mereka tidak kalah dari pihak lawan. Sekarang semua orang penuh semangat juang dan siap untuk pertempuran besar. Situasi di sini telah berbalik dan segalanya tampak sangat baik. Namun, situasi di Jeoshu dan keempat penjuru dunia tidak baik. Para semi leluhur yang kuat dari dunia lain telah terakumulasi melalui beberapa era peradaban dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di dunia ini. Ia turun ke berbagai belahan dunia, membuat para kultivator di Jeoshu dan keempat penjuru merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran di beberapa medan perang utama mencapai puncaknya dan sangat sengit. Anak panah dewa menerobos udara, dan 9 anak panah dewa menembus langit dan bumi. Hao Yi, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, muncul di dunia kultivasi. Dia menyelesaikan krisis di medan perang utama, tetapi dia sendiri menjadi sasaran seorang setengah leluhur yang sangat kuat dari dunia lain. "Aku adalah cucu Li Huiyu dan aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu." Setengah leluhur kuat lainnya dari surga ke-8. Pada saat yang sama, Sang Buddha muncul di kota Tiandi di alam Changsheng dan berperang melawan makhluk-makhluk kuat dari dunia lain. Dan Laozi, yang paling kuat di antara para semi leluhur, juga muncul di dunia jiwa dan membunuh seorang semi leluhur dari surga ke-8. Di langit berbintang, di kapal Zulong yang besar, dua sosok berdiri berdampingan, menatap ke bawah ke daratan Kyushu yang luas dengan ekspresi tak berdaya. "Bertahun-tahun yang lalu, kita mengirim sekelompok orang pergi dengan kapal naga leluhur. Apakah kita harus melakukan hal yang sama kali ini?" "Ya, kita tidak punya pilihan lain. Kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Kehancuran Kyushu dan keempat dunia mungkin sudah pasti terjadi. Naga leluhur menyumbangkan tulangnya dan pohon suci menawarkan batangnya untuk membangun kapal suci, tetapi malah digunakan seperti ini. Sungguh menyedihkan." Bab 547 Setan. Di wilayah bintang terluar, pertempuran antara semi leluhur menjadi semakin intens. Xing Tian dan Ciyo bertarung bersama dengan penuh semangat dan tak terkalahkan, seolah-olah mereka berada di ruang kosong. Secara alami,
Jumlah semi-leluhur di pihak Xiao Chen tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain, tetapi dengan dua dewa perang kuno di sini, kekuatan tempur absolut mereka melebihi pihak lain. Kapak perang di tangan Xing Tian tampaknya memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Cahaya yang dipancarkannya begitu kuat sehingga bahkan leluhur perempuan dari surga ke-8 pun tertekan dan tidak mampu menandinginya. Ciyu, yang memegang Mo Yue Tiange di tangannya, bahkan lebih kuat dan mendominasi. Ia mampu menyaingi beberapa leluhur tiri dan memandang rendah semua yang kuat. Senjata dewa leluhur Tiange mampu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Puff! Tiange yang hitam dan dingin membunuh ke segala arah dan memenggal kepala seorang setengah leluhur dari dunia lain di tempat. Darah mengalir ke udara. Sebelum dia bisa menyusun kembali tubuhnya, senjata ajaib di tangan Ciyu bergetar. Bang! Mayat itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan setelah dihancurkan oleh kekuatan suci yang dahsyat, ia berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa yang kuat dari setengah leluhur dari dunia lain bergegas keluar, mencoba melarikan diri ke kedalaman alam semesta. Sementara itu, Ciyu adalah dewa iblis pembunuh. Dia jauh melampaui jangkauannya dalam hal kekuatan tempur dan pengalaman. Dia melangkah 7 langkah, dan tombak surgawi bergetar 7 kali. Boom! Jiwa leluhur setengah itu dengan kekuatan ilahi yang melonjak tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan akhirnya berubah menjadi hujan cahaya, dan benar-benar hilang. Dari belakang, Bai Qi dan Ying Xiong bergegas mendekat, dan kedua pria kuat itu menyerap sepenuhnya kekuatan jiwa yang tersebar dalam sekejap. Kemudian mereka menyerbu ke arah musuh di depan, dan masing-masing dari mereka menghadapi dua orang setengah leluhur yang kuat, 1 lawan 2. Setelah alien wanita kuat dari surga ke-8 dihalangi oleh Xing Tian, Xiao Chen dan yang lainnya tidak lagi ragu dan bergegas maju. Xiao Chen memegang 30 pedang di tangannya, menebaskannya ke depan dan ke belakang, dengan cepat menjebak setengah leluhur. Kemudian, dia memegang pohon suci 7 warna itu terbalik dan menyerbu masuk. Bang! Cahaya ilahi berwarna-warni melesat ke langit, dan Xiao Chen menjatuhkan pria itu dengan satu pukulan, tetapi pria itu tidak dapat melarikan diri dari formasi pedang yang dibentuk oleh pedang-pedang itu. Gambarlah sebuah lingkaran di tanah untuk membuat penjara. Pohon suci berwarna-warni itu mengandung saripati naga leluhur dan dewa leluhur, dan diredakan oleh cahaya abadi. Selain itu, ia sendiri sangat luar biasa, sehingga hampir tidak ada kekuatan yang dapat menggoyahkannya saat ini. Bang! Sayang sekali setengah leluhur ini belum bisa benar-benar menampilkan kekuatan sucinya sebelum tubuhnya dihancurkan oleh pohon suci berwarna-warni. Jiwa perkasa miliknya langsung dihancurkan oleh 7 aliran saripati naga leluhur yang ditembakkan, dan berubah menjadi kekuatan suci yang paling murni. Di sisi lain, Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren bergabung dan memamerkan kekuatan magis dan keterampilan bertarung mereka. Martial Domain diperluas. Di ranah prajurit mutlak ini, merekalah yang berkuasa. Wilayah bela diri, yang diciptakan oleh mereka berdua tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipecahkan, seperti menangkap kura-kura dalam toples, menjebak dan membunuh dua leluhur setengah. Di bawah tinju sihir mereka yang tak tertandingi, tubuh dua leluhur setengah dari dunia lain di domain bela diri diledakkan. Cahaya yang cemerlang bermekaran di langit berbintang, bagaikan kembang api yang paling indah, dan bagaikan mekarnya bunga suci yang tiada taraf. Dua semi leluhur dari dunia lain jatuh, dan cahaya yang cemerlang membuat bidang bintang ini menyilaukan. Tampaknya seperti kemenangan besar, tetapi orang-orang tidak gembira sama sekali. Konfrontasi semacam ini sangatlah kejam. Jika Xing Tian dan Ciyu tidak bertanggung jawab, hasilnya mungkin akan sangat bertolak belakang. Iya,
Si monster kecil seputih salju Keke akhirnya menyelinap, membuka Paradise Lost dan menuju ke arah sekelompok makhluk alien yang kuat, mencoba menjebak mereka semua. Tidak bagus, cepat mundur. Saat mereka melihat si kecil mendekat, sekelompok orang kuat dari dunia lain semuanya berubah warna. Mereka memperlakukan Keke, Xingtian dan Qiyo sama. Ancaman Paradise Lost terlalu besar. Jika mereka terjebak di dalamnya, mereka pasti akan terbunuh. Tanpa kecepatan ekstrim, mustahil untuk lolos dari malapetaka di penjara. Orang-orang kuat dari dunia lain bubar dengan cepat, yang menciptakan peluang bagi Ying Xiong, Bai Qi dan yang lainnya. Tombak emas ilahi dan segel besi hitam meraung dan menyerang ke segala arah. Pada saat inilah pertempuran antara kekuatan-kekuatan teratas yang tidak jauh dari sana menentukan hasilnya. Dewi Surgawi ke-8 Banzu yang mengenakan pakaian tempur berwarna perak, tidak sebanding dengan Xingtian dan langsung terbelah dua di tempat. Darah menghujani, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak, menghancurkan planet-planet di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Wanita yang menakutkan ini, dengan kekuatan ilahinya seperti badai kosmik, menyapu semua arah dan hampir menyebabkan Tian Waitian, Ying Qiong dan yang lainnya mengalami malapetaka. Kamu mau pergi kemana? Xingtian mengejarnya tanpa henti, sambil memegang kapak perang di tangannya. Kapak dewa dan perisai perunggu bergerak bersama-sama, dan langit berbintang bergetar. Xingtian seperti raksasa yang menciptakan dunia dalam legenda kuno. Tak ada yang dapat menghentikannya kemanapun ia lewat. Ketika wanita dingin dan cantik dari surga ke-8 itu menyusun kembali tubuhnya dan melarikan diri ke dalam bintang yang berapi-api, Xingtian melangkah masuk, api memercik, dan ombak membumbung ke langit. Boom! Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah gambar ajaib besar dibuka oleh wanita dari surga ke-8 dan menyelimuti Xingtian. Peta ajaib inilah yang memungkinkan sekelompok orang kuat dari dunia lain untuk menghindari beberapa hukuman penjara di Paradise Lost. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya hal itu. Xingtian meraung panjang di tempat, merasakan adanya bahaya. Kapak perangnya terangkat melintasi langit dan menebas ke arah gambar ajaib yang besar itu. Pada saat yang sama, perisai perunggu di tangan kirinya menghancurkan langit berbintang, dan kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak menuju gambar ajaib. Tapi gambar ajaib itu sungguh luar biasa. Ia terus membesar dan membesar, luas dan tak terduga, bagaikan langit berbintang, menutupi langit dan menyerap cahaya bintang yang tak berujung, menutupi Xingtian, mencoba untuk menerimanya. Melihat tubuh Xingtian tanpa sadar melayang di udara dan hendak tenggelam ke dalam gambar ajaib itu, dia menggoyangkan kapak dan perisainya bersamaan, mengguncang langit berbintang yang cerah. Miliaran cahaya bintang berubah menjadi sungai-sungai yang mengalir deras ke arahnya dan mengembun di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Dewa Xingtian bersinar terang, seperti raksasa yang lahir di awal dunia, mengguncang seluruh langit berbintang dan merobek gambar ajaib. Pada saat yang sama, Qiyu menemukan situasi berbahaya Xingtian, dan dia membunuh orang di segala arah dengan Mori Tian Ge di tangannya. Dia berubah menjadi cahaya ajaib dan bergegas mendekat dalam sekejap. Senjata dewa leluhur menembus langit dan bumi dan menyapu ke arah gambar ajaib yang ditampilkan di bintang-bintang. Xiao Chen juga melihat situasi di sini. Tik. 10 pedang melindungi tubuhnya, 6 prasasti langit membuka jalan, 7 sinar cahaya naga leluhur melesat ke langit dari pohon suci berwarna-warni, dan seberkas roh leluhur berlama-lama di sampingnya, menyapu seluruh gambar ajaib. Didukung oleh beberapa sinar cahaya abadi, cahaya ilahi yang ditembakkan sangat tajam dan menembus gambar ajaib di langit. Itu pasti benda suci yang disempurnakan oleh dewa leluhur, bukan senjata dewa semi leluhur.
Hal ini benar-benar mengharuskan Xiao Chen dan yang lainnya untuk bergabung dan memulai perang besar. Aiya, si binatang kecil keke pun bergegas mendekat. Si kecil menggunakan Paradise Lost untuk melawan gambar ajaib yang menutupi langit, dan segera menolak tren penurunan gambar ajaib tersebut. Boom! Xingtian akhirnya mengerahkan seluruh tenaganya, miliaran cahaya bintang mengelilingi tubuhnya, dia seperti Pangu yang terlahir kembali, kapak perang dan perisai perunggunya keluar bersamaan, menghancurkan bintang besar di depannya. Cahaya ilahi melesat ke angkasa, cahayanya cemerlang, langit berbintang mendidih, dan lebih dari 20 planet di sekitarnya terkena dampaknya dan hancur total. Ledakan. Gambar ajaib itu langsung terpesona oleh kekuatan Paradise Lost dan cahaya abadi di pohon suci berwarna-warni. Xingtian menyerbu dengan kecepatan tinggi, mengayunkan kapak perangnya, dan langsung membelah wanita kuat berbaju perang berwarna perak itu. Energi yang bergejolak menghantam langit berbintang yang luas, dan hamparan bintang ini sungguh mempesona. Xingtian tidak ingin memberi kesempatan kepada leluhur perempuan itu untuk merekonstruksi tubuh dewanya, jadi dia mengayunkan kapak perangnya ke depan lagi. Tubuh yang baru saja berkumpul bersama dan pakaian tempur putih itu runtuh lagi. Leluhur perempuan itu menderita kerusakan yang parah. Sekalipun dia kuat di tingkat ke-8 langit, dia belum pernah menderita kerusakan seperti itu bahkan di dunia lain. Ketakutan dalam hatinya tiba-tiba muncul. Menghadapi Dewa Iblis di depannya, dia merasa takut untuk pertama kalinya. Pergi! Leluhur perempuan dari surga ke-8 berteriak pelan, dan sebuah gambaran sihir yang besar menyelimuti mereka, menangkap semua prajurit alien kuat yang menyerbu. Dia sendiri juga berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang. Gambar ajaib besar itu membubung ke langit, terbang ke langit berbintang, dan melarikan diri dari medan perang. Faktanya, sejak nenek moyang setengah perempuan itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan, para makhluk kuat dari dunia lain sudah mempertimbangkan untuk mundur. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melarikan diri, kalau tidak mereka mungkin akan musnah di sini. Setengah dari semi leluhur di antara orang-orang kuat dari dunia lain terbunuh, dan sisa orang-orang kuat dari dunia lain yang belum mencapai tingkat ini semuanya terbunuh di sini. Dalam pertempuran ini, pasukan alien menderita kerugian besar. Ayo pergi dan melihat Jiushu. Ciyu, Xingtian dan Xiao Chen bertemu dan mengikuti peta ajaib bersama. Situasi di Kyushu dan dunia saat ini sangatlah suram. Ada perang dan asap di mana-mana. Di seberang lautan, di Kyushu, terdapat ratusan pulau suci suku yang berdiri berdampingan. Tentu saja tempat ini menjadi salah satu medan perang utama. Aura pembunuh memenuhi udara, dan darah mewarnai laut menjadi merah. Namun, ada banyak pria kuat berkumpul di sini. Leluhur setengah klan perang begitu kuat sehingga ia membunuh leluhur setengah surga ke-8. Ia bergabung dengan beberapa orang kuat untuk melawan para pembudidaya kuat dari dunia lain. Untuk tujuan ini, mereka secara khusus membuka ruang pertempuran dimensi dan melakukan pertempuran yang menentukan. Xingtian bergabung dengan medan perang utama, sementara Xiao Chen dan Qi Yu bergegas ke medan perang berikutnya. Ada terlalu banyak tempat di mana pertempuran besar terjadi, dan orang-orang yang lebih kuat dibutuhkan untuk menyelamat. Mereka menyerbu ke depan dan membunuh hampir sepanjang jalan, pakaian tempur mereka berlumuran darah, dan mereka membunuh banyak sekali prajurit alien yang kuat di sepanjang jalan. Bahkan 3 orang gagap pun mengalami kram di tangannya karena menebas orang. Tentu saja, dia bersembunyi di Paradise Lost dan membunuh prajurit alien yang dilumpuhkan oleh Keke. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, sekalipun dia punya 9 nyawa, dia pasti sudah dihancurkan sejak lama. Suge yang gemuk dan berambut putih sangat menikmati makanannya.
Dia tidak bisa melahap jiwa orang kuat setingkat leluhur, tapi dia masih bisa perlahan memakan sebagian jiwa kultivator lain yang lebih lemah dari dunia lain. Akhirnya, Ciyu masuk ke dunia keabadian dan datang ke kota Tiandi. Ia bertarung bersama Sang Buddha melawan sekelompok semi-leluhur dari dunia lain. Seketika tempat itu berubah menjadi sungai darah dan pertempuran berlangsung amat brutal. 6,5 leluhur dari Tianwei Tian dan Ying Xiong bergegas ke dunia jiwa untuk membantu Laozi bertarung melawan sekelompok setengah leluhur dari dunia lain. Ini adalah pertarungan puncak antara master dengan level yang sama, dan seluruh dunia gemetar. Pada saat ini, peperangan di dunia kultivasi bahkan lebih brutal. Cucu Li Huiyu, dewa leluhur dunia lain, berada di tingkat ke-8 surga. Dia tak terkalahkan dan mengguncang bumi. 2,5 leluhur budidaya dibantai satu demi satu. Hao Yi datang untuk menyelamatkan dan melepaskan banyak anak panah ajaib, tetapi masih sulit menghentikannya. Beruntunglah Dayu datang menunggangi 9 kuali dan akhirnya menghentikan cucu Li Huiyu yang ganas. Kyushu dan keempat penjuru dunia berdarah, dan tampaknya kiamat semakin dekat. Xiao Chen dan kawan-kawan bergegas memasuki dunia kutukan, di mana pertempurannya bahkan lebih hebat. Semua kutukan melantunkan mantra, bagian-bagian ruang dimensi terbuka, dan meteorit tak terhitung jumlahnya dari luar angkasa dipanggil. Meteorit melesat di bumi, cemerlang bagaikan kembang api, tetapi saat mekar, tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang akan mati karenanya. Itu adalah pertempuran yang brutal, langit gelap dan bumi diwarnai merah karena darah. Di dunia ini, ada seorang leluhur setengah sakti dari dunia lain yang berasal dari tingkat ke-9 langit. Ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Tidak seorang pun dapat melawannya sama sekali. Untungnya, tanda seni bela diri muncul di saat kritis, dan penipu tua itu membuat segalanya terjadi dengan lambaian tangannya, mengalahkan para leluhur setengah dari 9 surga, membunuh banyak leluhur setengah dari dunia lain, dan akhirnya menstabilkan situasi. Di langit berbintang, di atas kapal Dewa Zulong, 2 sosok berdiri diam, menatap ke bawah ke bumi yang luas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bagaimana cara melawan dewa alien di masa depan? Dalam hal jumlah absolut, tidak ada perbandingan sama sekali, perbedaannya terlalu besar. Usirlah para pembudidaya yang punya potensi, tinggalkan harapan dan percikan di belakang. Keduanya saling memandang dan membuat keputusan ini. Raungan naga itu mengguncang 9 langit. Perahu naga leluhur, yang membawa 2 orang, turun ke tanah Kyushu dan pertama kali muncul di seberang lautan. 2 sinar cahaya ilahi menyapu lautan dan langit yang luas, menghancurkan semua rintangan. Orang-orang kuat dari dunia lain berjatuhan satu demi satu, dan jeritan terdengar tanpa henti. Kedua dewa leluhur menyerang tanpa ragu-ragu dan melakukan pemusnahan yang ditargetkan. Para pria kuat dari ratusan ras sangat bersemangat. Saat ini adalah medan perang utama yang terbesar, mengumpulkan hampir separuh para penggarap. Ketika dewa leluhur bertindak, semua orang melihat harapan. Hanya beberapa barang antik tua yang merasakan firasat buruk di hati mereka, karena mereka tahu bahwa dewa leluhur dari dunia lain belum tiba, dan dewa leluhur mereka sendiri harus mengambil tindakan. Ini benar-benar suatu bentuk ketidakberdayaan dan kesedihan, karena jelas bahwa mereka terlalu lemah. Darah mewarnai langit menjadi merah. Kedua dewa leluhur bertindak kejam, memusnahkan orang-orang kuat dari dunia lain. Lautan di sekitar ratusan ras berubah menjadi sangat berdarah. Pergi, seorang setengah leluhur dari dunia lain di surga ke-8 berteriak dan memimpin orang-orang kuat untuk menerobos. Akan tetapi,
dewa leluhur juga memiliki saat-saat yang kejam dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Sepasang tangan tak terlihat menyapu langit, dan tubuh leluhur setengah surga ke-8 hancur di tempat. Namun, pada saat tubuhnya hancur, sebuah gambar ajaib besar terbentang, membumbung tinggi ke langit, dan terbang menuju Zeushu. Kedua dewa leluhur di kapal Zulong dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Mereka telah menduga situasi ini, tetapi mereka tidak berdaya menghentikannya. Peta ajaib telah dirilis, dan mereka tidak dapat melawan kembali ke dunia lain sama sekali. Kedua lelaki itu menerobos udara dan terbang menjauh, tanpa ada niat untuk terus memusnahkan makhluk-makhluk kuat dari dunia lain, dan dengan cepat muncul di atas desa Zulong. 7 gambar ajaib telah muncul, menutupi langit dan menghalangi matahari, menghalangi langit di atas desa kuno, seperti 7 awan ajaib besar. Aku tidak mau. Seorang dewa leluhur di kapal naga leluhur menghela napas, lalu dia melayang ke udara dan berkata, "Karena aku tidak bisa menghentikannya lagi, aku akan pergi dan membunuh beberapa orang kuat dari dunia lain." Dewa leluhur lainnya tidak menanggapi, tetapi berdiri diam di kapal naga leluhur, memandangi 7 gambar ajaib. Dewa leluhur yang kuat meraung keras, menghancurkan kehampaan, dan tiba di dunia jiwa dalam sekejap mata, mulai melakukan pemusnahan yang ditargetkan. Pada saat ini dia kejam dan melakukan pembunuhan massal. "Ayo, keluar dari sini." Para makhluk kuat dari dunia lain mundur satu demi satu dan harus berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyebar ke segala arah. Peta ajaib itu telah dibawa ke Zeushu. Misi kita telah selesai. Tidak perlu bertarung lagi. Para prajurit alien kuat dari Zeushu dan keempat dunia mundur seperti air pasang dan menghilang dengan cepat. Perang berhenti dalam sekejap mata. Mayat yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan di beberapa medan perang utama di Zeushu dan 4 dunia, dan darah merah cerah mewarnai bumi menjadi merah. 7 gambar ajaib besar menjulang di atas desa kuno Honghuang dan perlahan menekan ke bawah. Desa Zulong yang tadinya kabur, perlahan mulai meredup. Dewa leluhur di kapal naga leluhur menatap semua ini, tampak sangat tidak rela, tetapi tidak berdaya. Kekuatan iblis yang dahsyat membuat seluruh Kyushu gemetar dan membuat semua orang khawatir. Para kultivator dari seluruh dunia juga datang ke Zeushu dan menyaksikan segalanya di sini dari jauh. Dewa leluhur yang melaksanakan pemusnahan yang ditargetkan akhirnya kembali dan berdiri berdampingan dengan dewa leluhur lainnya di kapal naga leluhur, penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Ketika Xiao Chen tiba di sini, dia malah makin marah. Dia ingin mengguncang 7 gambar ajaib itu, tetapi dia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. 7 gambar ajaib itu semuanya disempurnakan oleh para dewa leluhur dari dunia lain. Mereka adalah titik hubung yang menghubungkan dunia lain. Meskipun para dewa leluhur dari dunia lain tidak datang secara langsung, mereka dapat mengirimkan kekuatan ilahi tertinggi melalui mereka. Seorang setengah leluhur tingkat antik tua menyatakan fakta demikian. Pada saat ini, bukan lagi orang kuat tingkat semi leluhur yang mendominasi peta sihir, tetapi dewa leluhur tertinggi sejati dari dunia lain telah mulai mengerahkan kekuatannya. Harapan terakhir telah hancur. Mereka ingin memutus hubungan antara dunia prasejarah dan Zeushu. Seorang dewa leluhur di kapal Zulong mengucapkan berita yang mengejutkan tersebut. Desa Honghuang kuno sebenarnya terhubung ke surga Honghuang, dan ini tampaknya menjadi jalan menuju surga. Jalan menuju surga kuno belum benar-benar terbuka, dan akan segera terputus. Benar saja, dewa leluhur di kapal dewa mengonfirmasi dugaan semua orang. Mereka berdua tidak mampu lagi menghentikan semuanya. Di balik 7 gambar ajaib itu, terdapat banyak sekali dewa leluhur tertinggi dari dunia lain yang tengah mengerahkan kekuatan ilahi mereka.
Aura yang mengerikan membuat semua makhluk di 9 provinsi gemetar. Mungkin masih ada 2 atau 3 dewa leluhur kita di surga prasejarah, tetapi kita tidak tahu situasi mereka, dan sekarang kita benar-benar kehilangan harapan untuk memanggil mereka untuk datang. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita. Dalam perang terakhir, kami telah berusaha sekuat tenaga, tetapi menderita kerugian besar. Para dewa leluhur telah layu, dan sekarang hanya ada 2 dari mereka. Namun, kami berdua tidak akan pernah mundur dan akan berjuang sampai tetes darah terakhir tertumpah. Berita dari para dewa leluhur mengejutkan semua orang. Jalan menuju surga prasejarah terputus, harapan hancur, dan yang tersisa hanyalah keputusasaan. Kedua dewa leluhur itu mengucapkan semua ini dengan tenang, tanpa menyembunyikan apapun dan tanpa menggunakan kebohongan untuk meningkatkan moral. Pertarungan terakhir tidak dapat dielakkan, hasilnya sudah ditentukan, dan beberapa hal harus dikatakan. Dalam pertempuran hari ini, kita telah melihat kinerja setiap kultivator dari Kyushu dan keempat penjuru. Beberapa orang akan dipilih dan dikirim ke dunia magis untuk melestarikan harapan dan percikan terakhir bagi Kyushu dan keempat penjuru. Kami berharap mereka yang terpilih dapat melangkah maju dengan gagah berani, karena suatu hari nanti saat kalian memiliki cukup kekuatan untuk kembali ke Kyushu dan keempat penjuru, mungkin tidak akan ada lagi teman lama yang pernah berjuang berdampingan dengan kalian. Mereka yang tetap tinggal di belakanglah yang berjuang di pertempuran terakhir demi kalian. Mereka yang pergi, saya harap mereka akan menghargai jalan yang beraspal dengan darah ini. Akhirnya, mohon lihatlah lagi dunia yang telah membesarkanmu ini, dan lihatlah gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah ini. Ketika kau kembali lagi, semua kehidupan di Kyushu dan keempat penjuru tidak akan ada lagi. Mungkin sekelompok makhluk baru akan muncul dan menggantikan kita. Pada saat itu, aku harap kau dapat memikirkan orang-orang yang pernah berjuang berdampingan, dan ingat bahwa ada sekelompok teman lama yang dimakamkan di tanah ini. Kedua dewa leluhur itu berbicara dengan tenang tanpa fluktuasi emosi atau sensasionalisme. Tampaknya mereka hanya menceritakan sesuatu yang biasa dan lumrah, namun banyak pula kultivator yang merasa sedih dan menitikkan air mata. Permainan Changshengji akan segera berakhir. Mohon dukung kami dengan suara rekomendasi Anda.